Yaqulullahu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, ya abdu, wahai hambaku, anta, sesungguhnya engkau, la tamliku, tidak memiliki apapun. Hakikatnya engkau tidak punya apa-apa. Kamu tidak memiliki apapun, beli gablek apa-apa. Illa ma malaktuka, kecuali aku yang memberikan hak kepemilikan itu kepadamu. Bisanya kamu punya sesuatu karena aku yang mengasih kepada kamu. Ya, hak kepemilikan pun bukan hak kepemilikan sertifikat, itu hanya HGU, hanya hak guna usaha atau hak guna pakai. Suatu-waktu nanti kau ambil lagi. Itu. Jadi apapun yang kau miliki sebetulnya tidak lebih, itu adalah titipanku kepadamu. Ku beri namanya hak guna pakai atau hak guna usaha. Setelah selesai kontraknya, kamu pulang itu semua kau ambil semuanya. Setuju silakan, ya udah. La tamliku nafsaka, termasuk juga engkau tidak memiliki dirimu. Fa'ana khaliquha, karena dirimu itu, jiwamu itu adalah aku yang menciptakannya. Engkau bukan mencipta sendiri. Ya, dirimu adalah bukan ciptaanmu. Pada saya atau tidak? Ini bukan teori, ini realita. Dirimu bukan ciptaanmu. Kalau ia memang dirimu itu adalah ciptaanmu, tentu engkau akan menciptakan dirimu orang yang paling cerdas. Betul nggak? Kenapa jadinya oon? Iya. Karena aku yang mencipta. Wala tamliku jasadaka, termasuk jasadmu juga. Fa ana sawaituhu, aku yang menyempurnakannya. Ku buat matamu begitu indah, itu aku yang menyempurnakannya. Matamu sejajar, itu aku yang menciptakannya. Telingamu dua di samping dengan parabolanya, dengan antennya. Ya, menampung suara. Ya, dengan hidung di tengah-tengah, dengan dua lubang, dengan wajah yang cantik cerita, itu aku yang membangun. Kamu tidak terlibat. Saya juga kalau bisa mah kepengen badan saya kayak Pak Edi, gede, tinggi. Tapi ini kan bukan bikinanku, bikinan siapa? Bikinannya Allah juga. Ini satu hal yang sifatnya merupakan badihiyat. Badihiyat itu bahasa Jawanya gampang jelipang, nggak usah pakai teori, hal yang paling gampang. Iya, kalau 2.750.000.000 dikalikan 3,5, mikirin setengah mati kamu nih. Tapi kalau 1 tambah 1 iya, ini badihiyat yang sifatnya intuitif lah, secara gampang aja bisa paham bahwa jasadmu bukan ciptaanmu. Ya, bukan ciptaanmu, bukan bikinanmu. Wala tamliku jasadaka fa ana sawaituhu, karena aku yang menyempurnakan. Ketika engkau sempurna, aku yang menyempurnakan. Ketika engkau cacat, lahir tanpa tangan tanpa kaki, memang aku sengaja bikin seperti itu supaya orang tubuhnya sempurna bersyukur kepada aku. Kalau semua manusia aku buat sempurna semuanya, engkau akan tidak mengakui akan kekuasaanku. Ketika ada orang cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, itu untuk percontohan bagi dirimu, untuk bersyukur kepadaku. Untung aku dikasih bisa ngomong. Paham nggak? Kalau orang mukanya jelek, itu buat contoh buat kamu supaya kamu bersyukur dikasih wajah yang cantik. Tuh yang jelek, hidungnya melesak ke dalam, bibirnya doer.
Ya, matanya kicor satu. Baru engkau sadar bahwa engkau cantik jelita, engkau bersyukur. Nah, kalau aku balik gimana? Kamu yang cacat, dia yang cantik. Ya, boro-boro bersyukur kepada aku, malah engkau hinakan orang yang cacat itu. Ya, sama sekali tidak kau hormati. Kasihan juga enggak kok. Ya, nyabarang jalan juga, orang butnya barang jalan, kamu nggak peduli, silakan aja. Betul nggak begitu? Ini satu, ini artinya apa? Minal badihiyat, yang gampang sekali bisa dipahami. Anta bitakum, engkau bisanya tegak berdiri, bisanya eksis. Ya. Itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati ji'ta ila dunya, dan berdasarkan keputusanku engkau kuhadirkan ke dunia ini. Siapa yang memutuskan engkau hadir ke bumi? Bukan dirimu, bukan bapakmu, dan bukan ibumu. Ibu bapakmu tidak pernah terbesit pikiran sedikit pun untuk membikin kamu. Dari awal juga bapak dan ibumu hanya untuk mencari kesenangannya sendiri kok. Kamu lahir berdasarkan keputusan Tuhanmu. Banyak orang yang pengen punya anak, sampai 15 tahun nggak punya anak. Banyak kak? Dukun habis dukunnya, dukunnya nggak bisa. Bayi tabung nggak jadi juga. Cloning apalagi. Terus, memang. Nah, ini adalah paling mendasar. Jadi namanya tauhid, mengesahkan Tuhan. Tolong, jangan terbatas hanya engkau menjadi Tuhan satu. Paham itu mah gampang. Kemahaesaan Tuhan itu bukan hanya bilangannya satu, bukan. Satu juga bukan satu matematika. Ya, kalau satu matematika bisa dibagi dua enggak? Jadinya berapa? Setengah. Bagi 4 jadi berapa? Kalau satunya Tuhan bisa dibagi enggak? Bukan satu matematika, satu keutuhan. Jadi Tuhan Maha Esa itu bukan hanya bilangannya satu. Ya, satu keputusan, satu kehendak, satu keinginan, satu kekuasaan. Itu maksudnya. You are nothing, kau tidak ada apa-apanya. Jadi keberadaanmu berdasarkan keputusan Tuhan. Jasadmu ciptaan Tuhan. Iya, kehadiranmu siapa yang menghadirkan? Nah itu mengesahkan Tuhan seperti itu. Bukan yang satu lawan dua, bukan. Bukan yang satu sama dengan setengah ditambah setengah, bukan itu satunya. Itu. Paham kira-kira? Iya, gitu. Sampai engkau bisa eksis juga, itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati, dan dengan keputusanku juga. Ji'ta ila dunya, engkau hadir di dunia keputusanku. Ya. Sing padang lawan tembongnya kan kita, bagian malaikat, bagian setan, iblis. Iya kan? Aku yang menentukan, dan aku bisa memaksakan segalanya. Aku bisa memaksakan segalanya. Aku maha pemaksa. Setuju atau tidak? Iya. Iya. Al-Qahar, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Punya siapa kerajaan dunia ini? Untuk Tuhan yang maha pemaksa. Al-Qahar, dipaksakan, suka tidak suka. Aku menjadi gini pasti terjadi, karena aku adalah Tuhan. Aku bukan level seperti kamu. Aku adalah makhlukku. Itu kalau ngomong lebih keras lagi. Ya abdu, wahai hambaku,
Qul la ilaha illallah. Yuk katakan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau bahasa Indonesia yang agak sedapnya, Tuhan itu hanya Allah. Semestaqim. Lalu setelah engkau memproklamirkan bahwa Tuhan hanya Allah, bersikap konsisten untuk selamanya. Sing ajeg, sing lempeng, jangan mancela, mencele, jangan leab, leob. Iya. Jangan bergoyang. Fala ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Tuhan itu hanya aku. Itu. La wujuda hak. Tidak ada satu wujud keberadaan yang asli ada. Tidak ada sesuatu yang wujud aslinya kecuali adalah milikku, untukku. Wa kullu ma siwaya minni. Apa saja di alam dunia ini, langit, bumi, ya, matahari, bulan, Merkurius, iya, Venus, bumi, Mars, Jupiter, iya, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan semua galaksi-galaksi, semuanya selain aku. Apa saja, kullu masiwaya minni, adalah berasal dari aku, bersumber dari aku, semuanya ini berawal dari aku, datangnya daripada aku. Min sun'i yadaya, hasil ciptaan tanganku. Ya, milikku, ku ciptakan sendiri, ku buat sendiri. Wa min nafkhati ruhi, dan juga ku tiupkan dari rohku. Selesai semuanya, kurang apa lagi? Sampai rohnya ku tiupkan dari rohku. Aku yang buat. Pak Rahmat hidungnya mancung, aku yang buat. Darwijam hidungnya pesek, aku yang buat. Yang menedol seperlunya juga aku yang buat. Yang ada bolongannya saja aku yang buat. Semuanya itu hasil kerja tanganku. Ya abdu, kullu syai'in li. Semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi ini, semuanya adalah milikku. Ngerti? Ke atas. Ini semua milikku, manusia. Paham nggak? Semua ini milikku, semuanya ini. Kamu tidak lebih hanya sebagai tamu kok. Iya. Ya. Tidak untuk selamanya kok. Fala tunazi'ni ma li. Jangan berantem dengan aku, memperebutkan sesuatu yang menjadi milikku. Jangan berebut kepemilikan bersamaku. Semuanya milikku. Kamu tidak punya apa-apa. Kuberikan kepadamu kapan saja dan ku ambil darimu kapan saja. Nggak ada urusan. Setuju silakan, tidak sudah, selesai. Kalau nggak mau ya sudah pulang ke sana. Ini harus diterjemahkan, Allah segalak itu ya. Selama ini kan kamu kan ya Tuhan tuh Rahman Rahim, iya. Ghafurur Rahim, iya. Tawwabur Rahim, inggih, iya. Tapi ingat, Allah juga Syadidul Iqab. Mengerti? Itu. Allah juga maha galak. Allah juga maha pemaksa. Allah juga Syadidul Iqab. Allah juga Syari'ul Hisab. Allah juga Muntaqimu. Allah juga maha pendendam. Allah maha marah.
Iya. Jadi yang enak aja, Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Iya, Tawwabul Hakim. Iya. Yang lengkap dong dari dua sisi. Jadi jangan la tunaza. Jangan berebut apa saja yang jadi milik. Udah jangan rebutan. Ngerti nggak jangan rebutan? Jadi gini, kamu mengatakannya minal muwahhidin, mengklaim aku muwahhidun, aku mengesahkan Tuhan, Tuhanku Maha Esa. Di mana keesaan Tuhanmu? Ketika kutanya, dari mana rumah ini sebagus ini kau bangun? Kau jawab, ini adalah hasil keringat kerja kerasku, hasil jerih payahku, keringatku. Mobil dari mana? Beli. Mana? 3 miliar. Di mana? Dari dealer. Istrimu cantik, iya, kepokok dikemat. Jadi engkau bertuhan dan engkau mengklaim Tuhanmu Esa. Di mana keesaannya? Engkau membanggakan dengan kecantikanmu, engkau membanggakan dengan keilmuanmu, engkau merasa dapat harta, dapat susah payah sendiri. Di mana keberadaan Tuhan? Yang selama ini kau yakin yang ku dapatkan sendiri, hampir jerih payahku, banting tulang peres keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang peres keringat. Nggak dikasih Tuhan? Enggak, mau dapat cewek sendiri kok. Di mana esanya? Kalau Tuhan Maha Esa, ternyata ketika sakit, lalu Allah kasih kesembuhan, yang disanjung dokter kok, yang dipuja-puja obat paten. Atau kalau ada dukunnya disebut sakti-sakti. Allah enggak sakti, yang sakti dukun. Itukah makna ini lagi memaknai keesaan Tuhan. Hanya Allah, semuanya hanya Allah. Yang bikin kau kaya tidak, hanya Allah. Yang bikin kau sakit hanya Allah, hanya satu. Yang menyembuhkan hanya Allah. Yang menciptakan langit bumi hanya Allah. Itulah makna Esa. Bukan Esa satu. Paham begini? Sakit, siapa yang bikin penyakit? Hanya Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ketika semuanya hanya Allah, berarti engkau sudah mengesahkan Tuhan. Itu mana tauhid. Bukan hanya satu bilangannya, bukan dua. Iya, jadi jangan berantem memperebutkan sesuatu yang menjadi milik. Ya sudah. Di mana kita mengimplementasikannya? Ketika Pak Edi mobilnya hilang, Alphardnya hilang, mobil Alphardnya hilang, siapa yang bisa mengambil mobilmu? Siapa yang bisa menghilangkan mobilmu? Ya sudah, jangan ngenes, ya udah, tinggal minta lagi, ya Allah aku ikhlas, aku minta lagi yang baru. Apa namanya yang bagi yang setara namanya, yang Toyota lagi tuh, mau no, Wildfire, ya Allah aku ikhlas, Alphard ngilang, aku minta Wildfire, dikasih, jangan lalu marah-marah. Sebab maling sendiri pun kalau Allah tidak kasih izin tidak akan bisa mencuri mobilmu itu. Tahu si Kabayan? Iya. Akan dirampok rumahnya, akan dijahati, perutnya ditekan Allah, bang, pengen berak, keluar akhirnya, selamatkan. Itu kan si Kabayan. Iya, kali-kali keselamat bahaya. Ya karena kejujuran hatinya, dia kasih selamat saja. Semacam itu. Itu maknanya mengesahkan Tuhan itu jangan berebut kepemilikan.
Masalahnya bagaimana engkau itu meyakini Tuhan Maha Esa tapi berebut kepemilikan dengan Tuhan. Orang yang berebut kepemilikan berseteru enggak? Bermusuhan enggak? Ke pengadilan enggak? Mobil Alphard ada yang mengaku ini mobil saya. Kata dia, saya dapat beli kok. Ini kwitansinya. Orang ini juga aku punya BPKB-nya. Berantem nggak? Polisi. Jadi ketika engkau merasa memiliki di dunia ini, apapun yang kau miliki, sekecil apapun, jangan pernah merasa memiliki. Itu milik Tuhan. Ketika engkau mengklaim itu adalah milikku, berarti engkau berantem dengan Tuhanmu. Paham aja heran. Iya. Ya iya. Jadi sebetulnya kita tidak memiliki apapun. Kita hanya dititipi oleh Allah. Hanya hak guna pakai, hanya hak guna usaha untuk sementara kok. Nanti kemana? Kau tinggalkan semuanya. Nanti suatu ketika kamu akan yakin bahwa itu bukan milikmu pada saat engkau pulang. Udah jatuh tempo, sudah expire, udah masa kadaluarsanya sudah datang, engkau tidak akan minta tambahan waktu. Ya Allah, aku jangan pulang dulu karena anakku masih baru tamatan SD. Nanti kira-kira sudah selesai kuliah, nggak bisa. Ya udah deh, ditunda setahun, nggak bisa. Ya sudah 1 jam aja, bertobat dulu, nggak bisa. 1 menit nggak bisa, 1 detik pun nggak bisa. Pulang, diseret sekalian pantungnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nanti ketika kamu pulang, bajumu pakai sarung, pakai kebaya, pakai topi, ganti baju enggak? Apa namanya? Ketika pulang, ganti baju enggak? Apa bajunya? Namanya kafan. Warnanya apa? Nggak, warna batik enggak? Pakai baju seragam namanya kafan. Ada kantongnya enggak? Nanti naruh uangnya di mana? Nggak ada, karena kamu tinggalkan semuanya. Wes paham? Kain kafan Pak Edi nggak ada kantongnya. Karena ketika kamu pulang nggak pakai kantong, karena semuanya akan kau tinggalkan semuanya kok. Suka atau tidak suka? Boleh nggak pengen ganti warnanya merah? Nggak bisa, putih. Nah, boleh kita ngomong kayak, anak kantong ya boleh? Nggak ada kantongnya ya? Ya kan apa yang mau dibawa bawa? Sepeser pun tidak kau bawa kok. Ditinggal semuanya. Kalau ditinggal juga belum tentu oleh anak cucumu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Enggak tentu kok. Kalau engkau ingin menentukan hartamu untuk kebaikan, sekarang kau tentukan. Jangan kau serahkan pada anak cucumu. Nggak ada yang menjamin. Habis buat main judi kok. Buat kawin lagi, judi lagi, kawin lagi, judi lagi. Iya, ziarah kubur juga bukan baca doa buat kencingin kuburan kamu kok. Ya, tega kok. Ya, ada nggak bapaknya mati, anaknya nggak ikut mandi, nggak nyolat ya, nyokelin lemari, berbuatan sertifikat, ada nggak? Itu terjadi. Apalagi kita. Nabi Muhammad mati, mana sahabatnya? Lagi rapat.
di Saqifah Bani Sa'diyah. Sama kan? Kita kan artinya nggak usah ngayal tinggi-tinggilah Rasulullah sebagai teladan kita. Mana para sahabatnya? Lagi rapat Saqifah Bani Sa'diyah. Rapat apa? Rapat khilafah. Ya kalau anak kita kan sama lagi berebut nyokelin sertifikat kan? Ke lemari cari sertifikat. Tetapi saya ingin mencoba menjelaskan supaya kamu jangan sakit hati. Ada satu alasan kenapa Nabi meninggal nggak ada yang ngurusin, mereka rapat. Dalam sistem ilmu tata negara bahwa tidak boleh ada stagnan dalam pemerintahan ini. Nggak usah sehari 2 hari, 1 jam saja bisa bubar negara ini. Itulah makanya aturannya itu adalah presiden dan wakil presiden tidak boleh naik pesawat bareng-bareng. Itu protokolernya. Nah kalau jatuh, presiden dan wakilnya mati semuanya. Dalam beberapa jam, memang Menteri Pertahanan otomatis jadi presiden atau menteri dalam negeri atau menteri luar negeri atau menteri kehakiman dan sebagainya. Ya tapi kan ukurannya berapa jam, itu kan bisa bubar negara. Jadi ada alasan kalau saya bahwa para sahabat itu tidak boleh ditunda. Ada yang usul, itu udah urusan khilafah mana nanti, ini Nabi, nggak bisa, ini penting. Iya, udah nggak usah ikut Madinah. Udah, presiden mati ya mati, silakan urus di sana. Ini urusan bagaimana? Gitu, paham nggak? Ini untuk membesarkan hati saya, supaya saya jangan ngenes. Membesarkan hati saya supaya jangan ngenes gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Umar, karena mereka paham, mereka para politisi ulung ya, paham. Jadi nggak bisa. Itu segampang mandikan mayat ke Rasulullah, segampang untuk siapapun bisa. Tapi ini gimana negaranya? Karena konfliknya sangat besar sekali. Iya, berebut kekuasaan. Ada opsi Quraisy, opsi Ansor, opsi Muhajirin, dan lain sebagainya. Itulah persoalannya. Oke, jadi itu semuanya adalah titipan Allah semuanya. Jadi kalau titipan tuh, kalau yang punya datang diminta lagi dikasihkan enggak? Pak Rahmat punya usaha titipan sepeda motor karena rumahnya dekat jalan raya. Yang dekat Pak Edi ya. Iya. Jadi dari kampung kan naik sepeda, naik motor mau ke Bandung kan gitu. Kan dititipkan di situ. Di perempatan kan juga ada motor tour mau ke Bandung masih banyak kena bus kan itu. Atau di sini kan di Masrur tuh titipan sepeda motor yang dari Bangga 2 dari segala macam motor terus naik bus ke Jakarta. Itu sehari kan 5.000. Nah ketika yang punya datang kartusnya diserahkan nih, kartusnya motornya diambil, dikasihkan enggak? Kalau yang punya titipan itu nangis menjerit-jerit, menahan motornya tidak diambil, gila nggak orang itu? Nah sekarang saya tanya, ketika sesuatu diambil Allah, kenapa kamu nangis? Ketika istrimu diambil, kenapa nangis? Ketika anakmu diambil, kenapa nangis? Kenapa? Berarti kamu gila nggak? Jujur aja, iya saya gila. Iya. Itu persoalannya. Jadi kita ngaji rasa semacam ini nih. Iya, selama ini saya dikacau balau ini. Kalau begitu saya percaya titipan, bohong dong begitu. Hanya basa-basi aja. Selama ini kok hanya basa-basi kok. Iya titipan Allah, yang buktinya nangis ya. Tapi anak kesayang ya itulah dia. Istri kan mesti tetap jelita, iya. Nanti dikawin orang lagi ya, aduh.
urdud kulla syai'in ilayya, kembalikan apa saja kepadaku. Usmiru biyadayya, akan ku kembangkan sehingga berbuah, berhasil, berkembang dengan tanganku. Wa uzidu fihi, dan juga ku tambahkan, ku kembangkan, ku tumbuhkan. Bikarami, dengan kebaikanku, dengan kemurahanku, dengan kedermawananku. Aslim kulla syai'in, serahkan semua saja. Aslim ilayya, serahkan semuanya kepadaku. Ya Allah, ku serahkan semuanya kepadamu. Sebagai pemilik yang hakiki adalah Engkau, terserah Engkau. Hartamu, sawahmu, mobilmu, jasadmu, rohmu, semuanya serahkan Allah. Taslam min kulli syai', engkau akan selamat dari segala sesuatu. Tidak akan ada yang bisa mencilakakan dirimu apabila kau serahkan semuanya kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah, kuserahkan urusanku hanya kepada Allah semuanya. Ya wis kader sawah saya Gusti Allah, anak dekat Gusti Allah, rabi dekat Gusti Allah, diberi ben. Ya wis cukup cuman ya mangga, wis selesai. Kok tega? Ya harus tega, harus tega. Ya sudah. I'lam anna abdi al-amin, ketahuilah bahwa hambaku yang dapat dipercaya, yang menjadi kepercayaanku, abdi al-amin alayya, huwa alladhi radda siwaya ilayya, dia akan menyerahkan kembali apa saja kepadaku. Apa saja selainku semuanya terserah Allah. Ini yang kuasa adalah Allah. Termasuk mana yang boleh kau pakai dan mana yang tidak boleh engkau pakai. Semua fasilitas yang kuciptakan, aku yang menentukan, bukan siapa-siapa. Bahkan rasul-rasulku, nabi-nabiku, tidak kuberi hak untuk melarang siapapun untuk menikmati fasilitas ini. Aku yang menentukan. Itulah makanya halal dan haram adalah hak prerogatif Tuhan semuanya. Ngerti? Kanjeng Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kau berani mengharamkan sesuatu yang kuhalalkan? Nabi Muhammad ditegur, apalagi kamu Pak Rahmat mengharam-haramkan. Enak aja, semuanya ciptaan Allah, yang menentukan boleh dan tidak boleh ada Allah. Kita mah tugasnya hanya mengikuti. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang lakukan, kalau yang disuruh kerjakan. Nabi tidak mengharamkan, hanya menyuruh dan melarang. Negara boleh melarang nikah usia dini anak-anak, melarang, tapi tidak boleh mengharamkan. Paham dikit nih? Negara boleh menyuruh belajar 12 tahun, tapi tidak mewajibkan.
Paham nggak? Iya, ini persoalannya. Atas dasar apa manusia biasa seperti saya kok berani mengharamkan? Mengasih siapa sih? Saya kan bukan apa-apa. Selagi alam ini, selagi pondok ini, saya yang membangun. Saya menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa dong. Betul nggak? Satpam di depan. Kata saya, itu teman saya, Pak Edi, silakan masuk. Nggak bisa Bu ya, ini kan pandemi. Saya pecat kamu nih sekalian. Yang berhak melarang itu saya di sini, otoritas. Satu contoh mana? Saya tidak sediktator itu. Iya, ya satu contoh. Oh begitu. Siapa yang boleh? Termasuk surga neraka. Siapa yang boleh masuk surga? Urusan apa kamu melarang orang masuk surga? Namanya punya siapa sih? Kadang-kadang orang memposisikan dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Nggak bakal bisa masuk surga. Itu orang kafir. Doangnya surga milik kamu. Kamu sendiri yakin nggak masuk surga? Nggak sadar kadang-kadang. Dikiranya Tuhan tuh adeknya barangkali. Iya, ditongor-tongor kah? Ini persoalannya. Ya udah, hak prerogatif Allah. Kalau memaafkan, ya boleh saja. Kalau menghukum boleh saja. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man. Ayat ini kan dibaca tiap tahlil. Betul nggak? Tapi sekalipun begitu, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, tudhil muka liman tasya wa tanzil muka liman tasya. Tapi ada kalimat ungkapan yang indah, biyadikal khair. Walaupun begitu aku yakin ya Allah Engkau maha baik kok. Enak banget kok. Segitu indahnya nggak pahami. Selama ini kau pahami apa biyadikal khair tuh? Di tanganmu ada kebaikan gitu. Biadikalah ikut tetap tangannya panjenengan akhir utawi kebagusan, berarti engkau di tanganmu ada kebaikan. Itu maksudnya. Sekalipun aku yakin engkau maha baik kok. Iya, Pak Edi, sekalipun Pak Edi sekarang lagi susah, iya, mobil lagi digadekan, iya, istri lagi sakit, iya, ini. Tapi sekalipun begitu saya yakin kok Pak Edi baik sama saya kok. Iya, tolonglah 10 juta aja. Ya kan begitu. Kudu jangan mak lagi ngoloh Gusti. Oh. Lagi membujuk Allah. Kendati pun engkau berkuasa mutlak, apa saja bisa, menghukum orang bisa, memaafkan bisa, memberi jabatan orang bisa, mencopot jabatan bisa, tapi yakin engkau maha baik. Iya, gitu. Taslam min kulli syai. I'lam anna 'abdi, ketahuilah bahwa hambaku al-amin alayya huwa alladhi radda siwa ilayya. Undur ilayya. Lihatlah aku. Lihatlah aku. Ini lihatlah aku. Kaifa ujri al-qismata. Lihatlah aku, bagaimana aku membagikan rezeki kamu itu. Tara al-ata'a wal man'a ismaini. Engkau lihat mengabulkan doa dan menolak doa adalah dua isimku, dua namaku. Lita'arufi alaika, supaya engkau kenali. Al-qabdu dan al-bastu adalah, al-basitu dan al-qabidu adalah dua sifat milik Allah.
Artinya aku tetap punya kuasa mutlak untuk menerima atau menolak permohonan-permohonanmu. Itulah makanya saya sering mengatakan, ketika engkau meminta sesuatu kepada Allah, apa saja, di samping engkau bersungguh-sungguh memintanya, ndp, tawadu, ya kan, dengan tetesan air mata berlinang, bangun tengah malam, ya itu penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu persiapkan dirimu supaya engkau dilihat Tuhanmu, engkau layak untuk diberi. Itu yang paling penting. Makasih.